Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Sopian, nomor peserta PPG 2016-9845-6032, NIM PPG 22016-721. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober, akan melaksanakan ujian kinerja mengenai praktik mengajar. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini, begitu ya. Gimana kabarnya kalian semua? Baik, alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Kemana Nuryaman? Sakit. Oke, kita doakan ya, semoga Nuryaman bisa sembuh seperti sedia kala, begitu ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Silakan. Duduk siap. Siap. Mengajar kita baca doa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya hari ini, yaitu mengenai substansi genetik, begitu ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai pembelahan sel, begitu ya. Nah, ini sekarang kita akan masuk ke substansi genetik, ya. Artinya materi-materi genetik, begitu ya. Artinya sudah tingkat gen. Nah, sebelumnya mungkin ada yang sudah baca terlebih dahulu tentang substansi genetik itu ada apa aja sih? Ada yang tahu? Atau substansi atau materi genetik itu ada apa aja? Ada DNA, baik. Ada apa lagi? RNA. Terus? Kromosom. Terus? Gen. Ya, baik. Setidaknya sudah pernah baca ya, ataupun di materi kelas, mungkin pernah kalian dapatkan di kelas 9 SMP, begitu ya. Nah, Bapak mau tanya begini. Kalian di sini mungkin kan ada yang mirip orang tuanya ya, ada yang mirip ibu atau bapaknya. Di sini mungkin ada yang mirip dengan wajah bapaknya, ada? Ada. Coba Cung. Oh gitu ya. Ada yang mirip dengan bapaknya. Baik. Nah, waduh. Nah, itu perlu ditanyakan ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang mirip ibunya. Mungkin wajahnya ada ya? Oke. Baik. Ya. Yang pasti jangan mirip tetangga. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kok bisa kalian mirip dengan orang tua kalian? Baik itu yang tadi mirip dengan bapak maupun mirip dengan ibu. Karena apa itu ya? Karena genetik ya. Oke, karena genetik. Baik, coba kita bahas ya, sebenarnya substansi genetik itu ada apa aja. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan melalui kegiatan pembelajaran ini kalian atau peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam proses penurunan sifat pada makhluk hidup ya, serta menerapkan prinsip-prinsip pewarisan sifat dalam kehidupan dengan baik. Ya, tadi kalian ada yang menyebutkan materi genetik itu ada gen, ada kromosom, ada DNA, ada RNA. Apa sih perbedaan dari itu semua ya? Nanti kita bahas. Nah, sebelum itu kita lihat. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gitu ya. Nah, apa yang dapat kalian dapatkan dari melihat gambar ini? Perbedaan apa? Kulit. Warna rambut. Muka. Mata.
dari orangnya ya, dari karakteristik orang atau anak-anaknya. Gitu ya. Nah, jadi kan tadi mungkin ada yang dari warna kulit beda ya. Terus dari bentuk rambut ada yang keriting, ada yang lurus. Dari warna rambut ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang pirang gitu ya. Kemudian dari mata begitu, ada yang sipit gitu ya, ada yang biasa belok begitu ya. Nah, pertanyaannya mengapa? Yuk, perhatikan pertanyaannya mengapa bisa terjadi perbedaan seperti itu? Beda ibu, beda bapak gitu ya. Baik, udah jelas itu ya, beda ibu, beda bapak. Kaitannya dengan substansi genetik kira-kira apa? DNA-nya beda. DNA-nya beda. Terus apalagi kira-kira? Apanya? Gennya beda. Oke. Terus apa lagi? Keturunan, faktor keturunan, genetis. Oke. Nah, nanti pertanyaan ini akan kalian dapatkan atau akan kalian explore gitu ya, akan kalian explore sendiri bagaimana sih hal ini bisa terjadi begitu ya. Nah, jadi memang Bapak akan sampaikan sedikit begitu ya mengenai substansi genetik begitu. Nah, sebelumnya kalian coba lihat, perhatikan video berikut ini. Ya. Coba. Nah, ini judulnya adalah Structure of Chromosome dalam bahasa Inggris ya. Ini ada yang tahu apa? Kepala. Masa lihat. Ini adalah sel, begitu ya. Nah, sel. Terus kemudian ini ada apa tadi di dalam sel? Di tengahnya ada apa? Ada inti sel ya. Nah, ini apa namanya? Ini namanya adalah kromosom, begitu. Nah, lihat ya. Kemudian ketika kromosom itu dibedah, itu ada protein di situ ya. Namanya protein apa? Nanti kalian coba gali, begitu ya. Kemudian, nah ini ada yang double helix, begitu ya. Itu namanya apa? Nah, nanti coba kalian gali sendiri, begitu ya. Oke, ya. Nah itu. Jadi tadi apa yang kalian dapat amati dari video tadi? Pertama ada apa? Ada sel. Pertanyaan Bapak, itu sel hewan apa sel tumbuhan? Sel hewan, begitu ya. Nah terus setelah di sel tadi kemudian di zoom kan ke dalamnya kan, menunjukkan apa di situ? Inti sel, betul. Terus kemudian di dalam inti sel di zoom lagi tadi ada apa? Ada kromosom, begitu ya. Kemudian di zoom lagi, membentuk apa? Ada apa lagi dalam kromosom tadi? Ada protein, terus ada DNA, begitu ya. Terus ada apa lagi? Di dalam DNA-nya ada gen, begitu ya. Ada gen ya. Nah, baik. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ya pertanyaan kenapa warna kulit anak-anak tadi berbeda-beda? Kenapa bentuk rambut anak tadi juga berbeda, terus kemudian warna rambut, iris mata, bentuk mata dan sebagainya. Nah, Bapak sekarang akan membagikan LKPD kepada kalian, begitu ya. Nah, masing-masing kelompok nanti silahkan dikerjakan, diskusikan, kemudian nanti dipresentasikan hasil dari diskusinya, begitu ya. Baik, untuk kelompok 1 tadi ya, silahkan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 6, baik. Kelompok 7 Pak ini. 7, baik 7, kelompok 6, kelompok 8. Baik, nah itu LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Silahkan kalian diskusikan bersama teman-teman sekelompok kalian, nanti hasilnya dipresentasikan, begitu ya. Silahkan diisi. Silahkan semuanya berdiskusi dan diisi ya.
Oke, silahkan ya. Silahkan, kenapa? Gimana? Sesuai kelompok saja ya, dan kesimpulannya ya. Nggak apa-apa dibaliknya. Ya, kalau nggak mau. Kan kosong ya. Nah, oke, ya sama-sama. Ya. Untuk perbedaannya. Iya, perbedaannya. Tetap tulis di buku atau nanti kita salin lagi ke sini? Oh begitu, ya udah boleh lah dibawa bukunya nanti pada saat presentasi, ya begitu. Ya, kalau tidak mau ke situ. Polanya itu seluruh ini atau yang Materi di kelompoknya saja, ya. nanti dia tulisnya di bagian Bagian kesimpulan. Boleh. Kalian kan bawa HP ya semua ya, silahkan dibuka untuk mencari referensi dari LKPD tersebut ya, dipersilahkan. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan ya. Ini sedang mengisi nomor berapa? Soal LKPD nomor berapa? Nomor 5. Oke. Baik, gimana semuanya sudah dikerjakan LKPD-nya? Baik, kalau sudah nanti dipresentasikan nih hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu, membahas tentang kromosom ya. Baik, kelompok 1 dipersilahkan ke depan. Untuk kelompok yang lainnya, mohon diperhatikan temannya yang sedang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal kromosom. Nomor 1 itu sentromer. Sentromer terdapat pada bagian tengah kromosom, tempat melekatnya lengan kromosom dan merupakan daerah yang tidak mengandung kode gen atau juga genom. Sentrom merupakan konstruksi primer. Dan yang kedua, kinetoker. Kinetoker merupakan bagian pada sentromer yang merupakan tempat peletakan benang spindel saat pembelahan sel. Dan yang ketiga, telomer. Telomer merupakan bagian ujung kromosom Yang nomor 4 itu ada matriks atau merupakan materi pengisi kromosom. Nomor 5, kromonema merupakan lengan kromosom yang mengandung kode gen atau genom yang mengandung kromomer. Oke, yang keenam di sini ada kromomer. Kromomer merupakan struktur manik-manik tempat terdapatnya lokus yang mengandung kode-kode gen. Kromomer ini saling berhubungan dan dihubungkan oleh kromiol. Nomor 7, di sini ada satelit. Di sini satelit ini adalah bagian ujung kromosom yang berbentuk bulatan akibat konstruksi sekunder atau sebutan lekukan sekunder. Untuk kesimpulan di sini nih, kromosom adalah struktur yang tersusun dari DNA dan molekul yang menjadi tempat tersimpannya materi genetik. Nama kromosom berasal dari kata kroma yang berarti warna dan soma yang berarti tubuh. Sifat-sifat kromosom. Sifat-sifat kromosom yaitu adalah 1. Hanya terlihat ketika sel-sel membelah. 2. Memiliki panjang 0,2 sampai 20 mikron. 3. Kromosom pada sel prokariot hanya memiliki 1 kromosom dan tidak terletak di dalam inti sel. Kemudian kromosom semi. Ini ciri keempat. Kromosom semi
Karyotik. Jumlahnya bervariasi menurut jenis organisme dan terdapat di dalam nukleus. Selanjutnya memiliki susunan kimia berupa protein, DNA, dan RNA. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di applause ya. Ya, mungkin dari kalian yang di depan ada pertanyaan mengenai kromosom. Ya, jadi tadi kelompok 1 itu, mohon maaf, membahas mengenai kromosom ya, yang nomor 1 ini. Nah, tadi dijelaskan bahwa bagian-bagian itu ada yang sentromer ya, nomor 1, ada bagian telomer, ada bagian satelit begitu ya. Terus kinetokor dan lengan kromosom. Nah, dari bagian-bagian kromosom ini ada yang ditanyakan? Cukup? Sudah dimengerti? Baik, kalau sudah, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan mengenai jenis bagian-bagian kromosom ya. Give applause untuk kelompok 1. Baik, boleh, silakan. Baik, selanjutnya kelompok 2 ya. Ya, silahkan kelompok 2. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrina Safira. Nama saya Intan Ayu Nuraini. Nama saya Rafiana. Nama saya Rindy Putri Solasma. Nama saya Istamara. Kami di sini akan mempresentasikan jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya. Sebelum itu, sentromer merupakan bagian tengah dari kromosom yang berfungsi sebagai tempat pelekatan kromosom dan sistem kromatidnya. Yang pertama, akrosentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada sangat dekat dengan lengan P kromosomnya. Hal ini berarti lengan kromonema akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan lengan P-nya. Yang kedua, metasentrik adalah tipe kromosom dengan sentrosom yang berada lebih dekat dengan salah satu lengan. Hal ini terlihat pada gambar di mana salah satu lengan kromosom sedikit lebih panjang dibanding dengan satunya. Dari gambar yang nomor 3 itu metasentrik. Pengertiannya, metasentrik adalah tipe kromosom yang memiliki sentrosom tepat di tengah kedua lengan kromonema. Sentrosom yang di tengah membuat kedua lengan kromonema sama panjangnya dan membentuk huruf V. Gambar yang keempat yaitu telosentrik adalah tipe kromosomnya tepat berada di ujung lengan T kromosom. Kesimpulannya yaitu pada setiap kromosom titik sentromernya berbeda-beda letaknya tergantung dari tipe kromosomnya. Betul. Baik. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Bapak coba tampilkan tadi kan ada juga KPD kalian masing-masing ya. Nah, biar lebih jelas. Nah, tadi kelompok 2 menjelaskan tentang jenis-jenis kromosom berdasarkan letak sentromernya, begitu ya. Nah, berarti nomor 1 itu dilihat di situ ya. Yang satu lengannya panjang, yang satu agak pendek ya. Namanya apa? Nomor 1 itu? Akrosentrik, betul. Yang nomor 2, yang satu panjang, yang satunya lagi lebih panjang daripada yang nomor pertama ya. Itu namanya apa? Submetasentrik. Kemudian yang ketiga, dia lengan kromosomnya sama-sama panjang, disebutnya metasentrik. Sedangkan yang nomor 4 hanya terdapat satu lengan kromosom dan satu sentromer ya, disebutnya dengan telosentrik, begitu ya. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 2?
Cukup? Jelas? Baik, terima kasih kalau sudah cukup jelas. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan untuk kembali ke tempat. Give applause untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya yang akan membahas mengenai struktur DNA yaitu kelompok 3. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menjelaskan tentang komponen penyusun DNA. DNA suatu polimer yang terjadi atas nukleotida dengan jumlah ratusan hingga ribuan. Yang kedua, di dalam nukleotida terdiri dari 3 komponen yaitu Gula pentosa, deoksiribosa atau ribosa yang kehilangan satu atom oksigennya. 2. Gugus fosfat. 3. Basa nitrogen terdiri atas guanin. basa nitrogen terdiri atas 2 jenis yang merupakan pembentuk DNA, yaitu 1. Purin, terbagi menjadi 2 jenis, yaitu guanin dan adenin. 2. Pirimidin, terbagi menjadi 2 jenis, yaitu timin dan sitosin. Jadi kesimpulannya yaitu di dalam satu nukleotida terdiri atas 1 gula deoksiribosa, 1 gugus fosfat dan 1 basa nitrogen. Nukleotida tidak memiliki gugus fosfat yang disebut nukleosida atau deoksiribonukleosida. Ada yang ingin dipertanyakan? Ada pertanyaan? Coba ditonton dulu. Nah, jadi kelompok 3 itu membahas ini tadi ya. Membahas mengenai struktur DNA, begitu ya. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3. Nah, ini kan ada DNA nih ya. DNA kan tadi singkatan dari deoksiribonukleik acid ya. Atau asam deoksiribosa gitu. Asam nukleat deoksiribosa. Nah, lihat strukturnya ya. Lihat strukturnya. Dia bagaimana? Seperti pita-pita ada 2 gitu ya. Makanya disebut dengan double helix ya, double helix. Jadi untai ganda begitu. Untai ganda. Nah, di dalam DNA itu tadi terdiri dari 3 jenis. Coba kalian bisa memperhatikan tadi 3 jenis yang ada di dalam DNA atau nukleotida tadi. Dalam satu nukleotida terdiri dari apa saja tadi? Ada gula pentosa, ada fosfat, dan ada basa nitrogen. Itu satu nukleotida, gitu ya. Nah, nukleotida kan itu adalah susunan. Jadi nukleotida yang panjang ya, membentuk suatu polimer, makanya jadi disebut dengan DNA, begitu, ya. Nah, baik, ada pertanyaan untuk struktur DNA? Cukup, bisa dipahami? Oke, coba Bapak review lagi tadi. DNA itu hubungan dengan nukleotida apa? DNA itu berarti hubungannya dengan nukleotida itu apa? Terdiri dari banyak nukleotida atau disebutnya polinukleotida. Dalam satu nukleotida terdiri dari apa saja? Gugus fosfat, gula pentosa, satu lagi basa nitrogen. Basa nitrogen yang ada di DNA ada apa aja? Purin dan pirimidin, betul. Purin itu terbagi lagi ya menjadi apa? Adenin dan guanin. Kalau pirimidin, timin dan sitosin. Nah, lihat di situ ya. Adenin itu dia pasti selalu berpasangan dengan timin, gitu ya. Jadi basa purin dan pirimidin tadi selalu berpasangan. A selalu berpasangan dengan T, C selalu berpasangan dengan G, begitu ya. Bisa dipahami ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan boleh ditutup dan bisa kembali ke tempat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk kelompok 3.
Baik, selanjutnya untuk kelompok 4 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan penjelasan komponen penyusun NRA dan jenis NRA. Struktur RNA tersusun atas gulade, ribosa, fosfat, dan basa nitrogen. RNA terdiri dari rantai poliribonukleotida. Basa nitrogen RNA yaitu adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Ragam bentuk yang dimiliki RNA lebih banyak dibandingkan dengan DNA. Pada umumnya, RNA berisi rantai polinukleotida tunggal, namun biasanya terlipat membentuk heliks ganda yang mengandung pasangan adrenalin berbanding urasil dan guanin berbanding sitosin. Molekul RNA memiliki bentuk yang berbeda dengan DNA. RNA berbentuk pita tunggal dan tidak terpilih. Setiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun dari banyak ribonukleotida. Setiap ribonukleotida terdiri atas gula riboso, asam fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri menjadi dua, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri atas sitosin dan urasil. Jenis-jenis RNA terdapat 3 tipe utama untuk jenis RNA. 1. Transfer RNA. tRNA merupakan RNA yang terpendek dan bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Ribosomal RNA adalah ribosom yang mengandung protein dengan massa yang hampir mirip. Yang ketiga, messenger RNA adalah polinukleotida yang berbentuk pita tunggal linear dan disintesis oleh DNA di dalam nukleus. Jadi kesimpulannya, RNA atau ribonucleic acid atau asam ribonukleat adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam dekode, regulasi, dan ekspresi gen. RNA itu umumnya ditemukan di inti sel. Fungsi RNA sebagai menyimpan informasi sebagai perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. RNA terdiri dari 3 jenis autotipe divisi. Di antaranya adalah tRNA, RNA transfer, mRNA, RNA messenger atau duta, dan RNA ribosom. Masing-masing dengan fungsi yang berlainan. Pengaturan kodon dalam RNA membentuk struktur serta fungsi dari tiap protein yang digunakan untuk mengatur dan membangun tubuh manusia yang kompleks. Kodon atau kode genetik merupakan 3 pasang basa yang mengkode suatu protein berada dalam mRNA. Baik. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan. Apakah ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan mengenai RNA? Cukup ya. Coba kita lihat dulu mengenai RNA yang tadi dijelaskan. Nah, tadi ya. Coba dilihat di sini, tadi ada DNA, sekarang ada RNA. Menurut kalian ada perbedaan nggak tadi dengan DNA? Apa perbedaannya? Dari mulai ininya ya, apa namanya, pitanya ya. Kalau DNA tadi ada 2 ya. Kalau RNA sekarang ada. Nah, baik. Nah, kemudian RNA
juga sama tadi terdiri dari basa purin dan pirimidin, tetapi basa ada yang berbeda dengan basa nitrogen yang ada pada DNA. Apa itu bedanya? Beda di mananya? Iya betul. Kalau misalnya di DNA itu namanya timin ya, basa nitrogennya itu timin. Tapi kalau di RNA namanya urasil ya. Baik, terima kasih. Baik, kalau tidak ada pertanyaan boleh ditutup dan bisa kembali ke tempat. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause untuk kelompok 4. Silakan. Baik, sekarang silahkan dicek di Google Classroom ya. Bapak sudah share link soal evaluasi untuk pertemuan hari ini, yaitu mengenai substansi genetik. Silahkan. Ya, baik. Sudah dikerjakan soal evaluasinya? Sudah ya? Baik, kalau sudah, baik. Nah, nanti coba kita lihat kalau sudah nanti, hasilnya kan sudah ada ya di Bapak ya, tentu mengenai substansi genetik itu. Nah, sekarang Bapak akan mencoba ya menarik kesimpulan begitu ya. Kita kesimpulan bersama mengenai pembelajaran pada hari ini begitu ya. Nah, tadi kan di tujuan pembelajaran kita itu harus peserta didik itu harus mampu nanti memahami keterkaitan antara fungsi gen, DNA dan kromosom begitu ya. Nah, kita lihat di sini tadi. Ini kan ada sel ya. Di dalam sel itu kemudian nanti ada inti sel ya. Di dalam inti sel itu ada kalau di zoom lagi begitu ada kromatin. Nah, kromatin kemudian pada saat fase profase itu akan mengalami kondensasi ya. Artinya dia menebal dan memendek menjadi sebuah kromosom. Begitu, oke. Nah, apa sih kromosom itu? Ya, kromosom itu adalah dia pembawa sifat, ya pembawa sifatnya karena dia fungsinya kan di situ di dalam kromosom itu kan ada apa aja? Ada DNA begitu ya. Kalau kita buka gitu ya atau kita buka pilinannya begitu akan terlihat di sini protein histon gitu ya dan benang-benang kromatinnya gitu ya. Jadi ketika protein histon itu mengumpul sama protein histon akan menjadi nukleosom. Kemudian jika kita perbesar gitu ya si benang-benang ini akan terlihat berbentuk seperti DNA gitu ya. Nah, DNA tadi apa DNA? DNA itu adalah rantai polinukleotida ya, rantai polinukleotida begitu. Nah, kenapa dikatakan polinukleotida? Karena di DNA itu tersusun atas nukleotida yang banyak membentuk polimer ya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi ya tentang DNA ya, di situ kan ada polimer dari atau polinukleotida gitu ya. Di mana berarti poli artinya banyak ya, nukleotida adalah ya tadi asam aminonya begitu. Nah, kita lihat di sini ada basa apa aja di nukleotida itu? Terdiri dari apa aja nukleotida itu? Yang pertama ada gugus fosfat ya. Kemudian basa nitrogen. Kemudian ini yang ketiga apa? Gula pentosa, begitu ya. Nah, gula pentosa. Nah, basa nitrogennya ada apa aja? Ada basa purin dan pirimidin, begitu ya. Purin dan pirimidin. Purinnya ada apa aja? Adenin dan guanin. Pirimidinnya sitosin dan timin. Tetapi ketika dia berbentuk nukleotida, maka basa purin akan berpasangan dengan basa pirimidin, di mana A itu akan berpasangan dengan T ya, C itu akan berpasangan dengan G, begitu ya. Nah, tetapi di sini kita lihat ada perbedaan antara
ikatan hidrogen antara adenin dan timin dengan sitosin dan guanin. Kalau ikatan hidrogen adenin timin itu cuma 2 ikatan hidrogennya. Kalau sitosin dan guanin itu ada 3 ya ikatan hidrogennya begitu. Nah sekarang bagaimana sih kaitannya dengan RNA misalnya terhadap pewarisan sifat? Jadi begini ya, Bapak coba gambarkan sedikit begitu ya mengenai DNA. Ini DNA ceritanya ya. Kita lihat. Nah. Oke, misalnya di DNA itu rantai atau gugus atau basa nitrogennya terdiri dari ATG misalnya ya, GGA, CCG, GTA misalnya gitu ya. GTA. Nah, ini template-nya ya atau sense. Nah, berarti pasangannya di bawah ini kan pasangannya ya. Berarti kalau A tadi yang berpasangan dengan apa? T ya, berarti di bawahnya apa ini? T. Kalau T berarti di sininya apa? A ya, kalau G berarti C. G berarti A berarti C berarti pasangannya G. C itu G itu C. Terus ini G C, T itu A itu T gitu ya. Ini kan pasangannya ya. Kan tadi basa nitrogen selalu berpasangan. Nah, kemudian dari DNA ini untuk membentuk suatu protein, dia nanti akan ditranskrip ke dalam bentuk RNA. Yang ditranskrip yang mana? Yang ini ya, yang sense tadi. Ingat, ada yang berubah kalau ke RNA. Apa yang berubah? Atau apa yang berbeda dari DNA? Apa yang dirubah? Yang timin menjadi urasil. Berarti setiap huruf T yang ada di sini akan diganti dengan huruf U. Berarti ini jadinya apa nih? A, U, G. Kalau ini tetap ya G, G, A. Terus ini tetap C, C, G. Yang ini G, G, U, A. Begitu ya. Oke. Jadi dia bergerak dari 5 ke 3. Nah, ini di RNA ya. Nah, jadi di RNA inilah gen-gen nanti diekspresikan menjadi karakter atau sifat-sifat yang tampak dari luar. Misalnya ini adalah untuk rambut keriting misalnya. Ya, ini gen untuk rambut keriting. Misalnya ini adalah gen untuk iris matanya warna hijau misalnya. Nah, ini misalnya tidak diekspresikan, berarti dia yang intron tadi ya. Nah, jadi dari sinilah karakter-karakter tadi itu muncul begitu ya. Karakter yang misalnya warna kulitnya coklat, rambutnya pirang, rambutnya warna hitam dan lain sebagainya, ya. Baik, sampai di sini bisa dimengerti apa itu perbedaan gen, DNA, dan kromosom? Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dari kalian? Cukup, baik ya. Kalau cukup, maka kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa kalian pelajari mengenai sintesis protein ya. Nah, ya baik. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa, kita istirahat. Silahkan. Guru siap. Siap. Indonesia dari kita baca doa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, sama-sama.